Haleluya, haleluya. Kami berikan ibadah ini untuk kesukaan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau layak menerima puji, puja. Engkau layak menerima sembah. Engkau layak menerima ibadah ini. Engkau layak menerima hidup kami. Kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Sadarkan kami, ingatkan kami terus, agar kami hidup bukan seperti apa yang dunia mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan lewatkan seorang pun Tuhan yang hadir malam hari ini pulang tanpa berkat daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, layakkan jadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap dilawat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini bukan kali yang pertama, tapi sudah lama tidak ada melayani di tempat ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bersama dengan gereja-gereja Pentakosta, kita melakukan sebuah tradisi yang menurut saya sangat baik, yaitu kita berdoa, kita beribadah sepanjang 10 hari, ya. Puncaknya nanti hari Minggu besok itu hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Kamis yang lalu, hari libur, itu hari ke-40, hari Kamis. Ya saudara-saudara, kita memasuki hari yang ke-6 ya kalau nggak salah ya, hari ini. Sama di tempat saya juga di Petamburan juga melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, gereja di tempat ini mengusung satu tema dengan tema Roh Kudus salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Roh Kudus salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Tentu hari ini kita akan secara khusus berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Tapi sebelum itu saudara-saudara, mau nggak mau, kita akan meneliti dulu sedikit tentang Allah Tritunggal, ya saudara-saudara. Makanya saya tanya tuh kemarin, tadi tuh sama Bu Yanti, ini kebaktian doa kan? Saya bilang gitu. Oh temanya ini tema pengajaran loh. Emang gak ada altar call-nya? Saya bilang. Gak apa-apa Pak, katanya gitu. Jadi saudara-saudara, ini tema sebenarnya agak berat loh. Ya, ini tema yang harus diberikan kepada orang-orang yang lagi pendalaman Alkitab. Bukan lagi acara doa 10 hari. Jadi karena ini gak apa-apa ya, saya juga lanjut juga, gak apa-apa juga saya mau gitu. Jadi sekali lagi ya saudara-saudara ya, ini mohon maaf nih karena temanya ini tema untuk PA gitu. Ya saudara-saudara, jadi waktu saya tanya ini nggak salah di kebaktian pencurahan 10 hari? Enggak salah. Oh oke, kalau nggak salah. Saya lanjut. Jadi saudara-saudara, next coba. Kita ini orang-orang Kristen percaya Allah kita satu. Kok nggak ada yang amin? Gitu. Tapi Allah Tritunggal. Ingat nih saudara-saudara, satu Allah dalam 3 pribadi yang berbeda. Ini sulit dimengerti, tapi bisa diterima dengan iman dan bisa diterangin juga. Jadi Allah Tritunggal tuh bisa diterangin, bukan tidak bisa diterangin. Tapi saudara-saudara, saudara harus terima dengan iman. Karena ada data-data di dalam Alkitab yang menyatakan mereka adalah satu, Allah yang satu. Tapi Alkitab juga berkata bahwa mereka berbeda. Saudara-saudara, Bapa itu bukan Yesus. Nyata-nyata Alkitab yang bilang. Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu bukan Roh Kudus. Bapa itu bukan Roh Kudus. Saudara-saudara, dari statement pernyataan, alangkah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan dikirim kepadamu.
Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan berkata begini, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji Bapa. Bapa berjanji akan kirim Roh Kudus. Yang ngomong Tuhan Yesus. Ini adalah Allah yang satu, tapi mereka berbeda. Inilah yang diterima oleh kebanyakan orang Kristen di seluruh dunia. Jadi kalau ada gereja-gereja yang mengatakan bahwa Allah kita satu-satu aja, Bapa aja, ya berarti saudara-saudara ini keliru di doktrinnya. Ada yang mengajarkan kita tidak tritunggal, kita duit tunggal. Atau oneness saja, satu aja. Nah itu juga keliru saudara-saudara. Karena GBI, saudara ini gerejanya di GBI. Coba bersama-sama ngomong GBI. Itu GBI itu punya doktrin Pak. Gitu. Doktrin itu kesimpulan iman yang disimpulkan dari Alkitab yang kita harus pegang teguh. Itu doktrin, saudara-saudara. Nah, doktrin GBI percaya kita menyembah Allah yang satu, tapi 3 pribadi yang berbeda. Ini, saudara-saudara, yang benar ya. Ya mau nggak mau saya mesti ngomong ini dulu. Jadi ya manusia hanya dapat mengenal Allah jika Allah menyatakan dirinya, dan Allah menyatakan diri dalam 3 pribadi yang berbeda. Tritunggal Allah itu ada sejak sebelum dunia dijadikan, waktu masa-masa zaman waktu ada, sampai waktu tidak diperhitungkan lagi. Itu Allah Tritunggal itu akan nyatu terus. Makanya tidak heran Tuhan Yesus pernah ngomong waktu dia dikecam oleh orang-orang Yahudi. Umur lu tuh belum 50. Ini yang ngomong orang-orang Yahudi, orang so bejenggot Pak. Nih. Ngomong sama orang umur 30 tahun. 30 tahun kan masih anak muda. Benar enggak? Coba, misalnya ada ini anak muda ya umur 30 tahun. Kira-kira tampangnya bagaimana kalau umur 30 tahun? Kan masih muda 30 tahun. 30 tahun itu sekarang ini disebut generasi milenial. Jadi Tuhan Yesus waktu itu milenial. Umurnya 30. Ngomong sama orang berjenggot Pak. Ini orang-orang yang berjenggot ngomong begini, ale pun umur baru 30. Masa ale ngomong ale lebih hebat dari bapak kami Abraham kah? Marah dorang. Lalu Tuhan ngomong apa? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Coba. Artinya saudara-saudara, dari dulu Allah Tritunggal itu udah ada. Yesus itu udah ada bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Kolose, lihat ya, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, oleh Dia, Yesus. Kolose. Kalau saudara baca kitab Kejadian, nggak ada kata Yesus. Pada mulanya adalah Allah. Kan seperti itu. Allah apa? Allah Tritunggal. Yesus tuh ada di situ. Dia baru jadi manusia pada waktu yang ditentukan. Dia berinkarnasi gitu. Saudara-saudara. Jadi ketritunggalan Allah ada sebelum dunia dijadikan. Ketritunggalan Allah itu ada waktu Yesus hadir. Saudara-saudara. Dan kekal. Next coba. Jadi jelas Alkitab itu menandaskan bahwa Allah itu Esa. Esa dalam Tritunggal. Itu yang harus kita percayai. Jadi Kristen secara tegas adalah agama monoteisme. Jadi buat orang-orang yang berkata Allah lu 3, Allah lu 3. No, Allah kita 1. 3 pribadi. 3 pribadi, tapi Allahnya 1. Mereka tidak bisa menerima. Kita bisa menerima dengan iman, tapi juga bisa dijelaskan. Next, kira-kira begini saudara-saudara. Diagram ini mungkin sedikit bisa membantu. Ya saudara-saudara. Segitiga yang biru itu adalah 1, yaitu Allah itu. Tapi dia punya 3 pribadi, saudara-saudara. Yang Allah yang 1 ini, Bapa. Allah yang 1 itu ya anak itu. Allah yang 1 itu adalah Roh Kudus.
Bapa itu bukan anak. Bapa itu bukan Roh Kudus. Anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan anak. Saudara-saudara. Makanya waktu dia naik ke sorga, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima Roh Kudus yang merupakan janji Bapa. Ada 3. Padahal mereka adalah satu Allah. Nah, saya perlu jelasin satu Allahnya dulu sebelum saya masuk ke pribadi, saudara-saudara. Sebenarnya ini dalam hati kecil saya sih sebenarnya nggak mau khotbahin ini, saudara-saudara. Sebenarnya ya, saya tuh mau khotbah, saya mau khotbah yang saudara akan diurapi Roh Kudus, itu yang saya mau. Tapi kan saya mesti taat, gitu. Hamba Tuhan yang benar tuh taat, gitu. Jadi kalau disuruh ini ya kita taat, gitu. Tapi oke. Walaupun di ujung-ujungnya saya juga akan tantang orang, Pak. Ya, saya pengen doain saudara loh. Kalau yang mau, gitu. So saya lihat wajah-wajah ada yang nggak mau juga, saudara. Yang mau ya, saudara-saudara. Next coba. Lihat ya. Next. Karena Roh Kudus itu Allah, maka Allah punya atribut yang sama. Ingat nih saudara-saudara. Karena Allah kan, Yesus itu Allah. Kalau saudara pernah kuliah atau belajar tentang kristologi, maka belajar kristologi itu belajar kemanusiaan Yesus. Udah sedetail-detailnya itu. Tapi satu sisi, belajar kristologi bicara tentang kealahannya Yesus. Kenapa Yesus disebut Allah? Itu begitu banyak data, begitu banyak peristiwa. Sampai satu kali dia turun dari perahu. Yesus satu kali turun dari perahu, Bung. Baru kasih telapak satu, tiba-tiba itu dari pekuburan, itu ada satu orang turun. Itu orang-orang gila, saudara-saudara, orang schizophrenia. Udah gila. Gilanya tuh gila kasar gitu loh. Makanya di Alkitab, karena dia gilanya kasar, suka menganiaya orang, makanya dia dirantai. Dia dirantai, tapi rantai berkali-kali putus. Kenapa? Karena kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dia dirasuk setan. Dia yang dirasuk tuh bukan satu orang, bukan satu setan. Makanya disebut dia legion. Jadi setannya banyak, makanya kuat. Satu setan aja kalau orang kerasukan kuat, Bung, benar gak, Bung? Orang kerasukan satu setan ya, penunggu jembatan Pantai Indah Kapuk misalnya begitu, masuk gitu. Wow, bisa ngamuk, orang kan kuat. Apalagi setannya 100. Jadi saudara-saudara, ini orang yang dirasuk setan yang namanya legion, ngelihat Yesus baru turun dari perahu, langsung lari. Itu setan-setan semua tunduk sama Tuhan Yesus dan berkata, mau apa engkau datang kemari, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Coba. Ini kan yang turun milenial 30 tahun. Gitu kan. Tiba-tiba ada setan dari jauh langsung ngomong, apakah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Setan aja tuh tahu siapa yang akan mengakhiri, siapa yang akan menghakimi dunia termasuk setan-setan. Jadi saudara-saudara, lihat, kita bisa menjelaskan detail, Pak, bagaimana Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, tapi Roh Kudus itu Allah. Dia punya atribut yang sama. Ingat nih saudara, sebagai Allah, ya Yesus juga harus memiliki sifat-sifat atribut of greatness-nya. Roh Kudus juga, gitu, karena dia Allah. Dan Bapa, Yesus, Roh Kudus memiliki semua ini. Ya saudara-saudara. Dari mana? Ya Alkitab yang memberikan data. Saya mohon maaf tidak akan memberikan atau membaca ayat-ayat. Saya fokusnya nanti ke pribadi Roh Kudus. Ya saudara-saudara, karena ini 3 jam. Kan gak mungkin.
Next. Lihat ya, sifat-sifat Allah dalam kebesarannya itu, Allah harus sebagai roh. Ya. Yesus sekarang saudara-saudara, ya dia ada di dalam kerajaan sorga. Sebelum dia berinkarnasi, coba, Yesus sebagai roh. Waktu dunia belum dijadikan, Yesus kan belum berinkarnasi. Sebagai apa Yesus? Apa Yesus belum ada? No, Yesus sudah ada. Pribadi Roh Kudus jelas. Allah sebagai pribadi, Bapa punya pribadi jelas. Roh Kudus enggak? Yes. Hari ini kita akan bahas, lihat. Walaupun tidak semuanya. Ya. Yesus jelas. Allah sebagai Allah yang hidup. Kalau Allah, dia harus sebagai Allah yang tidak terbatas. Kalau terbatas, bukan Allah. Kapan Allah dalam Yesus terbatas? Waktu dia berinkarnasi. Dia menjadi sama seperti manusia. Saudara-saudara, betul-betul membatasi dirinya. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia ambil kembali. Saudara-saudara, dia bisa tiba-tiba ada di Emmaus. Waktu dia membagikan roti dan memecah-mecahkan roti, waktu itu dua orang di Emmaus sadar kan? Kan dua orang di Emmaus kan mereka nggak sadar kan? Waktu Tuhan Yesus bikin perjamuan kudus baru dong sadar toh. Jadi waktu sadar tiba-tiba Tuhan Yesus hilang. Tuhan Yesus tiba-tiba ada di ruangan yang tertutup, terkunci. Waktu itu saya ada Thomas, ya kan? Lalu seminggu kemudian Thomas ada. Jadi itu tubuh kemuliaan itu tidak terbatas. Tapi waktu dia berinkarnasi, Tuhan Yesus terbatas karena dia jadi manusia. Dia harus membatasi dirinya. Dia harus dikandung di dalam rahim Maria 9 bulan 10 hari. Kalau dia tidak terbatas, dia tidak menanggalkan kealahannya untuk betul-betul sama jadi manusia. Waktu Maria melahirkan, itu Yesus dalam waktu 3 jam, itu Tuhan Yesus langsung besar, Pak. Wah, tiba-tiba dalam waktu 3 jam. Tapi Tuhan Yesus cerdas. Ya sudah, karena umur 12 tahun dia sudah belajar Taurat dan begitu hafal. Jadi Tuhan Yesus bisa diskusi sama tua-tua berjenggot itu, Pak. Tuhan Yesus bisa berdiskusi. Luar biasa. Next coba. Allah sebagai roh, saya rasa ini sebentar-sebentar saja ya. Allah bukanlah sesuatu yang bersifat fisik. Allah sebagai roh. Kan Yohanes 4 misalnya 24, misalnya saya kutipin ya misalnya. Barang siapa mau menyembah Bapa harus menyembah di dalam roh. Karena Allah adalah roh. Karena Allah adalah roh, maka ia tidak terikat pada satu tempat. Kita menyembah tidak perlu harus ke Yerusalem, Pak. Kalau saudara-saudara mau pergi ke Yerusalem, itu cuma napak tilas dan ziarah. Gitu. Jadi Allah tidak terikat pada satu tempat. Beda dengan setan, saudara-saudara. Setan Nyai Roro Kidul itu tidak ada di Kanada. Tidak ada, Pak. Dia adanya di Pelabuhan Ratu. Penguasa selatan dia. Ke Cilacap juga dia masih ada. Tapi kalau kamu orang pergi ke Kanada, tidak ada orang kerasukan setan sama Nyai Roro Kidul. Tapi Nyai Roro Kidul juga bisa ke Kanada. Kalau dia ke Kanada, di Pelabuhan Ratu itu tidak ada Nyai Roro Kidul. Karena Nyai Roro Kidul tidak omnipresent. Dia bukan Allah yang ada di mana-mana. Ya boleh tepuk tangan.
Ada pendalaman Alkitab nggak di sini? Ini sebenarnya di pendalaman Alkitab ini belajarnya, bukan di doa 10 hari. Doktrin Alkitab tentang Allah sebagai roh sekaligus merupakan sanggahan terhadap praktek pemujaan berhala. Ya Allah dan Allah roh, bagaimana kita menyembah patung seperti itu? Next, coba. Allah sebagai pribadi, ini saudara-saudara. Roh Kudus berarti sebagai pribadi. Gitu. Karena Roh Kudus itu Allah, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi artinya sebagai pribadi, Roh Kudus itu punya perasaan. Roh Kudus itu punya kehendak, kesadaran, dan dapat memilih atau berhubungan. Itu Roh Kudus. Kita ini kadang-kadang tidak balance, Pak. Kadang-kadang kita terlalu akrab dengan Tuhan Yesus. No problem, kita memang harus akrab dengan Tuhan Yesus. Tapi Bapak dengar ya, saudara tuh diajarin doa. Tuhan Yesus loh yang ngajarin doanya gini. Kalau kamu berdoa, mintanya tuh kepada Bapa. Betul enggak? Bapa gitu. Dalam nama Yesus. Gitu. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita mengabaikan Roh Kudus. Pada Roh Kudus kan pribadi. Seharusnya kita juga berkata Roh Kudus. Gitu. Roh Kudus. Walaupun kalau kita lupa juga ya, kita nggak diomelin. Bapa di surga tuh Bapa yang tidak ngambek. Roh Kudus mulu. Gitu. Tidak. Gitu. Tapi kita diajarin. Jadi kalau berdoa Pak, Bu, doanya tuh kepada Bapa. Yesus yang suruh. Kalau kau berdoa, berdoalah demikian. Bapa. Berdoa minta kepada Bapa, ngadu kepada Bapa dalam nama Yesus. Tapi kita tidak dilarang untuk berbicara dan berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus tolong saya. Gitu. Karena Roh Kudus itu dikirim untuk menolong kita. Oke. Alkitab memberikan penjelasan bahwa sebagai pribadi Allah memiliki nama. Roh Kudus juga memiliki nama. Dia Parakletos, penolong. Allah mempunyai hidup, kita bisa lewatkan ini. Next. Perbedaan antara Allah dengan yang lain, Allah tidak memerlukan faktor-faktor penunjang untuk hidup. Allah sebagai Allah yang tidak terbatas. Kalau Roh Kudus itu Allah, berarti Roh Kudus tidak terbatas. Ini. Yesus pun tidak terbatas. Ya. Dia sudah naik ke surga, dia tidak terbatas. Ketidakterbatasan Allah dapat dilihat dari beberapa sudut. Allah tidak terbatas oleh ruang, tempat. Makanya dia disebut omnipresence. Dia hadir di semua tempat. Saat saya khotbah di sini, kan gereja-gereja lain juga ada yang khotbah juga kan? Tapi Allah yang sama bekerja juga di gereja itu. Saat yang sama dia bekerja di Argentina, dia bekerja di Chili, dia bekerja di Papua juga. Kenapa? Allah tidak terbatas. Saudara-saudara. Ini luar biasanya. Setan itu terbatas. Ingat ya Bapak Ibu, setan itu terbatas. Dia tidak omnipresence. Makanya tadi saya ngomongin soal Nyi Roro Kidul. Ya saudara-saudara. Nyi Roro Kidul tidak omnipresence. Ya dia berkuasa di satu tempat saja. Oke, next. Allah tidak terbatas oleh waktu. Ya, Roh Kudus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia terus berada dalam sejarah sucinya Allah dan bahkan ketika zaman ini berakhir. Allah tidak terbatas pengetahuannya. Ya, saudara-saudara, omniscience, Maha tahu. Allah itu Maha tahu. Setan tidak Maha tahu. Ingat itu, saudara-saudara. Jadi kalau ada kita ke tukang kuamia bodoh, ke paranormal, ke dukung, pakai opo-opo, swanggi. Ini bodoh. Kenapa? Karena yang Maha tahu hanya Allah.
Setan tidak maha tahu. Jadi kalau Ale dipegang Ale pun tangan, dia bilang, ini garis umur 49, Ale kaya. Dia umur baru 42, umur 49 Ale kaya. Kan bodoh. Kan tidak tahu. Tidak ada yang tahu umur orang. Karena umur 43 ini mati dia. Bodoh dia. Katanya umur 49 kaya, umur 43 mati. Jadi saudara-saudara bertobat kalau saudara-saudara ini lihat horoskop, percaya-percaya bintang Gemini, soal keuangan, tanggal-tanggal muda akan ceria. Habis gajian, kok dibodohin itu? Kok dibodohin itu? Tanggal-tanggal muda habis gajian ceria. Asmara. Nggak ada yang tahu, Pak. Ingat itu ya saudara-saudara, paranormal. Kalaupun terjadi, itu rekayasa setan. Ingat itu saudara-saudara. Setan bisa rekayasa ke saya? Bisa. Saya kasih tahu saudara-saudara. Misalnya ya, umur 62, Anda mati. Benar nggak? Nggak benar, tapi bisa direkayasa. Jadi dibuat, waduh menderita, waktu umur 60, udah mulai sakit-sakitan, itu setan bisa, tuh kan, ini dikit lagi 2 tahun lagi nih. Jadi orang mikir stres tambah sakit. Nanti betul-betul 62 dia mati. Mati bukan karena Tuhan, mati karena dia ketakutan, direkayasa. Setan itu bisa investigasi saudara. Jangan saudara terkesima. Ada seorang paranormal atau jago-jago lah. Begitu. Baru kenal, baru Bapak punya anak 2 kan. Baru ketemu ini bapak. Sama ini tukang paranormal. Hebat banget nih. Paranormalnya punya setan. Setannya bisa kasih tahu. Anaknya 2. Itu bukan maha tahu. Karena setan bisa investigasi. Apalagi rumahnya dekat. Kan gak usah jauh-jauh ke Kanada toh. Jadi karena rumahnya dekat tuh setan bisa jalan. Setan lebih cepat dari Ale. Setan tuh lebih cepat dari saudara. Setan tuh bisa tembus tembok. Saudara tidak. Gitu kan. Jadi saudara-saudara, setan tuh bisa investigasi saudara. Setan tidak maha tahu, tapi dia lebih ingat dari saudara. Betul. Setan mungkin tidak ingat semuanya karena dia bukan Allah, tapi dia lebih banyak ingat dari saudara. Dosa saudara 3 tahun yang lalu itu dia masih ingat. Dia kasih daftar saudara. Ini khotbah yang lain, ini di PA Pak. Ini di PA. Jadi saya kalau PA beda, kalau khotbah juga beda. Kalau sekarang saya campur. Next. Allah tidak terbatas kekuasaannya. Dia omnipotence. Tidak terbatas. Roh Kudus juga tidak terbatas. Yesus juga tidak terbatas. Karena Allah yang satu. Ya saudara-saudara, Allah tidak berubah. Allah tidak berubah baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Tritunggal Allah itu secara kualitas dan kuantitasnya itu tidak berubah. Satu-satunya momen. Dengar nih saudara-saudara. Tritunggal Allah terpisah waktu Yesus di kayu salib. Makanya dia berkata, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan? Saat momen itu saja. Karena seluruh dosa ditanggung di dalamnya. Dosa selalu memisahkan. Tapi itu sekejap.
Kenapa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Itu. Ya saudara-saudara. Next coba. Oke, Allah itu ada di dalam karyanya. Jadi artinya karya-karya Allah itu berarti Allah Tritunggal. Jadi kalau Allah bekerja, ya Roh Kudus bersama Bapa bersama Yesus. Gitu. Dalam karyanya kita memahami beberapa hal sebagai pencipta. Siapa pencipta? 3. Jadi waktu mencipta, Roh Kudus, Bapa, dan Yesus. Itu sudah mencipta. Karena Tritunggal Allah itu tidak terpisah waktunya. No, dari dulu sudah Tritunggal. Dan selama-lamanya Tritunggal. Allah yang satu. Waktu memelihara sama, waktu memimpin juga sama. Next. Nah, Roh Kudus sebagai pribadi, ada Roh Kudus yang memiliki pikiran, namanya pribadi. Berarti dia punya pikiran, Pak. Punya kehendak, punya perasaan. Roh Kudus itu memiliki pikiran, akal. Coba ya, kita buka 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 dan 11. Bisa ya? Ditampilin ya? Oh, cakep. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh Kudus ini. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Next. Ayat 11-nya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Kudus tahu. Makanya saudara-saudara, dia bisa memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dia bisa memberitahukan apa yang terbaik untuk setiap kita yang punya pergumulan. Kenapa? Kan Roh Kudus yang kasih tahu. Kalau kita doain seseorang, doa kita tuh terbatas. Terbatas apa? Terbatas apa yang menurut kita anggap baik. Satu kali misalnya ada orang datang sama saudara ya. Bro, tolong doain ya. Punya masalah keuangan nih. Toko lagi seret. Rekening banyak yang belum lunas. Gue pusing. Tolong doain. Oke, saudara doainnya gimana? Tuhan cabut nyawanya Tuhan, begitu. Edan banget kalau kita ngomong gitu. Pasti saudara berkata, Tuhan, Alex punya pergumulan Tuhan, punya keuangan Tuhan. Punya masalah keuangan. Tokonya sepi Tuhan. Kan kita kasih data kan sama Tuhan. Tokonya sepi Tuhan. Dia punya rekening yang belum terbayar. Dia galau Tuhan. Coba, apa yang kita doain? Tuhan berkatilah usahanya. Kan pasti begitu dong. Berkatilah usahanya. Pakai otak kan kita. Masa kita berdoa, Tuhan kok kasih bangkrut lah usahanya? Kan salah. Berkatilah usahanya. Apalagi? Coba apa lagi? Biar Jokowi kucurin dana lah. Kan nggak begitu. Bodoh banget kita doa begitu. Itu kan nggak mungkin. Ngapain Jokowi ngurusin si Alex? Kan nggak mungkin, Pak. Jadi itu doa-doa bodoh kalau misalnya Tuhan berkati Alex biar Jokowi. Itu doa bodoh itu. Ya doa pakai akal boleh. Tapi bagaimana coba? Doain si Alex ini yang punya masalah keuangan. Berkati usahanya toh. Apalagi? Supaya rekeningnya dibayarin orang. Itu juga bodoh. Nggak mungkin. Kita pakai akal dong. Mana ada zaman sekarang ada orang yang sensusin saudara, siapa yang belum bayar rekening saudara, saya mau bayarin, kan nggak ada. Itu sesuatu yang mustahil gitu ya. Walaupun mungkin bisa saja, tapi itu doa putus asa. Artinya apa? Kita terbatas. Ngedoain orang tuh kita terbatas.
Sebenarnya ada jalan keluar nggak? Sebenarnya ada jalan keluar nggak? Ada. Yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Yang tahu itu Roh Kudus. Makanya Roh Kudus kalau kita berdoa, dia bantuin kita berdoa buat orang itu. Nanti saya akan tutup dengan kesaksian saya, doanya dituntun Roh Kudus. Dan Tuhan nyatakan sesuatu. Tapi belum sampai situ. Masih panjang. Masih panjang. Kita kebaktian sampai jam berapa ya gitu. Udah mau selesai nih. Jadi Roh Kudus itu memiliki pikiran. Karena dia pribadi. Roh Kudus itu mengetahui kehendak Allah. Ini Roma 8:27 nih. Nah, ini ada hubungannya dengan doa saya nih. Coba kita buka Roma 8 ayat 27. Mungkin dari ayat 26. Lebih keren gitu. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh Kudus membantu. Karena kan dia memang roh yang membantu. Namanya Parakletos. Alangkah lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Kalau dia datang, dia akan menolong, menghibur. Menghibur itu bukan sesuatu, bukan kuasa. Ini menghibur itu pribadi. Gitu. Demikian juga Roh menolong, sama tuh, membantu kita dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Kita tidak tahu sebenarnya gimana harus berdoa. Tuhan, Alex Tuhan. Ya kita cuman berkati usahanya doang. Tapi detail-detailnya seperti apa kita tuh enggak tahu, Pak. Makanya saudara-saudara, kalau berdoa bukan cuma pakai akal, kata Rasul Paulus di 1 Korintus 14. Aku akan berdoa pakai akalku, tapi aku juga berdoa dengan Roh Kudus. Gitu. Nah, saya sudah mempraktekannya. Yang kuasa Tuhan nyata luar biasa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ternyata Roh Kudus bisa jamah orang, bisa pimpin orang. Bukan cuma pakai senolalia, bahasa roh yang senolalia, bahasa roh senolalia tuh bahasa yang bisa dimengerti oleh bahasa-bahasa dunia. Kisah Rasul 2. Tapi bahasa roh itu yang bisa disebut dengan glosolalia, bahasa yang tidak bisa dimengerti. Jadi bahasa roh itu ada dua. Satu bisa dimengerti, seperti Kisah 2. Yang berdoa pakai bahasa roh, orang Galilea bisanya pakai bahasa Aram, bahasa Ibrani, dialek Aram. Waktu itu kumpul orang-orang Yahudi Eropa, orang Yahudi Afrika, orang Yahudi yang tinggal di Timur Tengah, kumpul dari seluruh dunia. Dengar orang Galilea, mereka heran, loh kok mereka nyanyi bermazmur kok pakai bahasa kita ya orang Arab? Kok pakai bahasa kita orang Spain? Kok pakai bahasa kita orang Mesir? Jadi bahasa rohnya bisa dimengerti. Tapi ada bahasa roh yang kedua, yaitu glosolalia. Bahasa yang tidak dimengerti. Siapapun tidak bisa ngerti. Kecuali Allah sendiri. Setan aja gak ngerti. Gak usah setan. Kita aja yang sembahyang pakai bahasa roh kita kagak ngerti. Itu bahasa roh yang. Tapi dengar nih. Tapi ada bahasa juga yang ketiga. Ini jarang diberitakan. Yaitu keluhan erangan. Erangan itu juga bisa berubah bahasa. Betul enggak? Gini ya, bahasa itu bisa berupa mimik muka. Kalau kita di HP kan, kalau kita mau jawab pakai emoticon kan, emotnya itu kan, senyum gitu ya. Padahal itu nggak ada suaranya, Bung. Tapi itu bahasa toh. Kalau ada tamu, itu suaminya bilang, itu namanya kopi 2 sama pisang goreng. Dia ngomong begitu doang sama istrinya. Tapi itu pun bahasa. Termasuk apa? Lihat ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi tidak ada bahasanya. Cuma keluhan-keluhan. Erangan-erangan. Dulu waktu saya kecil. Papi rumah di Bandung. Kita kalau Natalan
Kita liburan di sana waktu kecil. Papi saya orang Manado, papi Ratulangi. Saya mami Ratulangi, papi Ambon. Nah, kita semua tinggal di rumah opa toh. Pagi-pagi opa tuh so bangun lalu sembahyang. Kadang-kadang kita kalau dengar opa sembahyang, kita tuh kagak ngerti. Karena sembahyang begini. Roh Kudus tahu itu. Betul saudara-saudara, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, walaupun kita meneteskan air mata, ratapan-ratapan, Roh Kudus tahu. Karena memang begitu. Karena Roh Kudus itu bisa baca mimik orang, bisa baca tangisan orang. Jadi jangan takut menangis waktu sembahyang. Jangan takut teriak-teriak. Tapi jangan terlalu keras. Roh Kudus tidak tuli. Satu kali ada anak kecil Pak, namanya Albert Pak. Albert Tetelepta, orang Ambon. Dia tinggal sama omanya. Omanya tuli, karena oma sudah 85, jadi sudah tuli. Jadi Albert kalau sembahyang, Albert teriak-teriak Pak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, beta mau sepeda. Tuhan Yesus, oma marah. Albert, kalau sembahyang saya boleh teriak-teriak begitu, Tuhan Yesus saya bongok. Maksudnya Tuhan Yesus tidak tuli. Lalu Albert bilang begini, iya oma, beta tahu Tuhan Yesus sempongo, tapi oma kempongo. Jadi Albert sembahyang keras-keras supaya oma dengar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.